Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep dasar appraisal counseling. Jadi buat teman-teman yang masih bingung apa itu appraisal counseling, yuk tonton sampai habis. Sebelum bahas mengenai appraisal counseling, kita pahami dulu yuk apa itu appraisal. Kata appraisal sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu appraisal, yang artinya penilaian atau pengukuran. Kata appraisal ini nggak hanya digunakan di konseling aja loh, tapi juga digunakan pada berbagai bidang, misalnya perbankan, manajemen, perusahaan, asuransi, akuntansi, ekonomi, pendidikan, hingga KPR, yang mana secara umum appraisal itu merupakan kegiatan penilaian atau pengukuran terhadap sesuatu yang dilakukan oleh profesional di bidangnya. Misalnya, dalam bidang ekonomi, appraisal ini digunakan untuk menaksir harga atau nilai dari suatu aset seperti tanah, mesin, perhiasan, dan lain-lain, atau untuk menilai pasar yang ada. Atau dalam bidang asuransi, KPR atau perbankan juga seperti itu. Seorang profesional dari bidang mereka melakukan penilaian dan penaksiran harga terhadap suatu objek. Nah, sekarang kalau dalam bimbingan konseling, appraisal itu apa sih? Appraisal bimbingan konseling merupakan kegiatan penilaian dan penaksiran oleh seorang konselor terhadap konseli yang meliputi berbagai kondisi pribadi, keluarga, dan lingkungan dalam rangka membantu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Di dunia konseling, appraisal konseling ini juga biasa disebut dengan assessment. Assessment itu sendiri merupakan kegiatan mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor baik sebelum, selama, atau sesudah konseling itu berlangsung. Dalam proses perancangan dan perencanaan program, menilai kebutuhan melalui appraisal konseling sangat penting dilakukan. Hal itu untuk memudahkan perencanaan program dan dapat membuat program yang tepat sasaran dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, melalui apakah seorang konselor melakukan appraisal counseling? Jadi, appraisal counseling ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa melakukan tes atau menyebar angket atau kuesioner, bisa melakukan wawancara, atau menggunakan instrumen tertentu. Instrumen tertentu biasanya dibuat oleh konselor itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari appraisal counseling. Tujuan appraisal counseling tentu saja ada banyak sekali. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Apa sih orientasi masalah? Maksudnya itu kita akan mengumpulkan data untuk membuat klien atau konseli bisa mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapinya. Bukan malah sebaliknya bahwa ia bermasalah. Tes sederhana biasanya digunakan untuk meningkatkan kepekaan terhadap sesuatu yang berpotensi menyebabkan masalah pada konseli. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan keadaan dan permasalahan pada dirinya, konseli dapat tergugah untuk menangani masalah itu. Dengan model pemecahan masalah, konseli diharapkan bagian dari hidupnya, dan konselor memberikan dukungan dan cara pandang terhadap masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah? Yaitu membantu kegiatan konseling dengan mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. Tes juga dapat membantu mendeskripsikan masalah yang dimiliki konselor secara lebih jelas. Contohnya, checklist pada skala ukur masalah yang dapat mengukur tipe dan kedalaman masalah. Buku harian atau diari akan mengidentifikasi situasi hati konseli dan kondisi yang menyebabkan masalah, atau mencatat kepribadian guna membantu kegiatan konseling
Identifikasi masalah ini juga bisa membantu konselor guna meningkatkan komunikasi dengan konseli. Yang ketiga, memilih alternatif solusi. Tes juga salah satu bentuk teknik appraisal dalam membantu konseli mengidentifikasi solusi alternatif untuk memecahkan masalahnya. Contoh hasil tes inventory. Minat akan dapat memberikan informasi kepada individu tentang alternatif pilihan karir konseli yang lebih tepat sesuai dengan minatnya di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu pembuatan keputusan alternatif. Pelaksanaan appraisal dapat juga digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang paling tepat dan menguntungkan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. Contohnya dapat membantu konseli melihat kebaikan dan keburukan alternatif solusi, atau melihat data yang menunjukkan hubungan antara hasil tes tertentu dengan keberhasilan di tempat kerja yang menunjukkan perbandingan mengenai alternatif keberhasilan solusi berdasarkan hasil tes. Selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan penilaian apakah layanan bimbingan konseling telah dilakukan sudah berjalan efektif dengan mengurangi beban masalah konseli atau belum. Contohnya, hasil suatu sesi dapat memperlihatkan apakah program atau perlakuan yang diberikan kepada konseli berhasil mengatasi masalahnya atau tidak. Hal ini dapat diukur dengan memberikan pretest kepada individu pada awal perlakuan dan post test setelah diberi sesi bimbingan konseling. Setelah tujuan appraisal, kini kita ke manfaat appraisal konseling. Apa saja sih manfaat appraisal konseling? Yang pertama yaitu menghimpun berbagai data konseling. Menghimpun berarti kita mengumpulkan berbagai data yang ada, seperti identitas konseli, latar belakang konseli atau latar belakang keluarga. Lalu kita juga bisa mencari karakteristik konseli. Nah, selanjutnya himpunan data itu akan mempermudah kita sebagai konselor untuk menganalisis permasalahannya. Lalu kita bisa mengkelompokkan permasalahannya. Lalu kita bisa memilih jenis solusi atau teknik konseling yang akan digunakan. Selanjutnya, analisis masalah dan pemberian layanan secara efektif. Selanjutnya kita analisis masalah yang ada. Lalu kita memilih solusi dan solusi asli. Lalu kita juga memilih solusi alternatif sesuai kebutuhan, di mana kita akan mencari konsekuensi terendah dalam masalah itu sendiri. Nah, sudah lebih paham dong ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.